saudara kekasih dalam Tuhan, selamat datang di ibadah Gereja Kristus Jawaban. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita memperhatikan hal-hal penting berikut. Bagi saudara yang ingin mendapatkan berita terupdate dari Gereja Kristus Jawaban, saudara dapat mendownload aplikasi GKJ Family di Play Store. Dan jangan lupa untuk follow Instagram @newgkj. Secara operasional, gereja harus tetap berjalan meskipun di masa yang sulit ini. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, saudara dapat mentransfer ke nomor rekening sebagai berikut. Atau saudara dapat mentransfer melalui BCA Mobile, Dana, GoPay, OVO, atau bank mana saja yang ada mobile bankingnya dengan men-scan QR Code sebagai berikut. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan kas sosial, saudara dapat mentransfer ke nomor rekening berikut. Dan untuk persembahan persepuluhan, saudara dapat mentransfer ke nomor rekening berikut. Atau dapat memasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Terima kasih atas persembahan saudara. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita berjalan Tuhan Allah sumber kekuatan kita. Kalau kita menaikkan pujian, kita menaikkan syukur bagi Tuhan kita yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Haleluya.
Saudaraku, terkadang kita nggak mengerti apa yang terjadi di depan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Haleluya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku. Semua mungkin bagimu, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku. Semua mungkin bagimu, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Benar ya Tuhan, apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah kami lihat Tuhan, itu yang Tuhan sediakan buat kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini Tuhan memberikan kesempatan buat kami untuk melayani, memuji, menyembah, meninggikan Engkau Tuhan. Biarlah pujian kami menjadi dupa yang harum di depan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus,
sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami menyiapkan hati kami sebagai tanah hati yang baik untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu itu berguna dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kau urapi Tuhan hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan itu berasal dari Engkau Tuhan. Untuk membentuk, mendidik kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jikalau ada kuasa kegelapan roh asing apapun yang ingin mengambil benih firman-Mu Tuhan. Kami bersatu hati memanggil nama-Mu yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tolak, patahkan, hancurkan. Pergi dalam kehidupan kami, terutama dalam ruangan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan dan juga para pemirsa yang melihat di YouTube atau di televisi, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya mulai ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, minggu ini kita kehilangan satu jemaat lagi ya karena meninggal. Saudari Santi, kalau saudara tahu dia sering duduk sana, enggak usah ditoleh karena dia sudah tidak ada saudara ya, sudah meninggal. Ditoleh kalau ada, saya yang takut saudara ya, karena penyakit kanker ya, kanker dan dulu dia dari agama lain. Puji nama Tuhan, setahun di akhir umur hidupnya dia boleh mengenal Kristus, setahun ya kira-kira, dan akhirnya dia meninggal. Jadi waktu Ibu Vivi posting di status WA-nya, selamat jalan Santi gitu ya. Ada yang tanya kepada dia, pergi gimana Bu? Katanya ya. Saya bilang jawab aja, kamu pilih mau pergi ke surga atau ke neraka begitu ya. Kemudian yang kedua, gereja kemarin sudah membagi 40 beras dari kas sosial. Terima kasih saudara yang sudah menyumbang kas sosial kepada 40 orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi katakan haleluya. Saudara, 2 hari lalu saya menguji ujian tesis itu untuk gelar S2 Magister Teologi di SCTI Bali ya, puji nama Tuhan. Yang pasti saya bukan yang ini ya saudara ya, jangan salah tafsir. Haleluya. Pokoknya cari yang paling ganteng itu saya. Puji nama Tuhan. Yang setuju katakan setuju. Kalau nggak setuju, nggak semangat, saya nggak jadi khotbah, saudara-saudara. Firman Tuhan saya periode ini, mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Mengubah ingatan yang salah. Ya, mengubah ingatan yang salah. Sebelum saya memulai, ada sebuah kisah, ada pasangan muda yang baru menikah 3-4 bulan ya. Istrinya ini cantik sekali. Dan suami ini dia bertanya-tanya, apakah saya menikahi seorang bidadari? Kenapa demikian saudara? Karena dia membeli beras dan tidak pernah beli beras lagi. Lalu dia cek tempat penyimpanan berasnya itu tidak pernah berkurang. Saudara ingat kisah apa? Joko Tarub, betul ya? Tidak ada di firman Tuhan itu Joko Tarub, di Alkitab nggak ada. Berasnya nggak habis-habis. Dia tiap malam dia pikirin, tiap hari dia lihat, wih berasnya nggak berkurang. Padahal dia selalu pulang makan malam itu makan enak. Terus dia satu kali memutuskan pada bulan yang keempat, dia mau melihat gimana istrinya kok bisa seperti itu, jangan-jangan bidadari begitu ya. Lalu dia siang-siang dia stop kerja, dia diam-diam pulang ke rumah dan dia mengintip dari jendela. Apa yang dilakukan oleh istrinya, kok masak tapi beras nggak pernah beli, nggak pernah habis-habis. Waktu dia melihat itu dia kaget, dia mendapatkan jawaban dari semuanya. Ya, ternyata rahasianya istrinya memanggil GoFood saudara-saudara. Haleluya. Ya saudara, kalau tidak mengerti, tidak ketawa, mungkin nanti kalau lihat rekamannya ini baru ketawa. Haleluya. Haleluya. Saudara jangan terlalu tegang dong, lihat kiri kanan saudara, kasih senyum saudara. Kasih senyum. Kalau pakai masker bukan berarti saudara menjadi teroris kan begitu ya. Tetap saja ada ceria, soalnya saudara di rumah Tuhan. Saudara, sikap hidup seseorang itu banyak dipengaruhi oleh ingatan masa lalu.
Kalau seseorang itu waktu kecilnya dia suka dipukul sama orang tuanya, dibully sama teman-temannya. Entah mengapa waktu dia dewasa, dia kepingin mukul orang lain. Banyak petarung-petarung UFC yang seperti begitu. Ada petarung perempuan, tatoan semua. Ternyata waktu kecilnya dia suka dihajar oleh bapaknya. Kalau ada orang yang waktu kecil suka dibilang bodoh, goblok, entah mengapa waktu dia besar, dia suka ngatai orang bodoh, goblok dan lain sebagainya. Jadi ingatan masa lalu itu sering mempengaruhi seseorang. Kalau orang yang banyak dikasih kasih sayang di rumah, anak dikasih kasih sayang, kasih perhatian, entah mengapa waktu dia tumbuh besar, dia menjadi orang yang perhatian dan punya hati yang penuh kasih sayang. Perhatikan bahwa pengalaman buruk di masa lalu membuat banyak orang akhirnya punya karakter yang tidak baik. Semua dari kita di tempat ini waktu kecil pasti punya kenangan-kenangan yang buruk, bahkan sangat buruk ya. Saya tidak menyebutkan di sini, tapi dalam beberapa champion gathering kelas CG itu banyak didapati kita orang-orang yang melakukan pengakuan bahwa mereka mempunyai pengalaman yang sangat buruk. Dan kalau itu tidak dirubah, karakternya juga akan menjadi buruk. Dan alam bawah sadar ini sering jadi penghambat dalam perjalanan iman saudara. 2 Korintus 5 mengatakan for we walk for we live by faith. Kita berjalan, kita hidup ini dengan iman. Kalau perjalanan iman saudara terhambat, tentu saudara tidak bisa mencapai tujuan akhir. Dan yang sering menghambat ini adalah alam bawah sadar saudara. Secara tidak saudara sadari itu menghambat. Makanya saya tuliskan di sana, saudara harus senantiasa memakai iman terhadap setiap janji Allah. Untuk apa? Untuk menatap masa depan saudara. Mari kita baca bersama, senantiasa ya, senantiasa dengan suara yang keras. 2, 3. Senantiasa pakai iman terhadap setiap janjinya untuk menatap masa depan saudara. Yang yakin katakan amin. Masa depan saudara ini sudah ditentukan oleh Tuhan, bukan masa depan yang remang-remang, yang suram, yang gelap gulita, tetapi penuh dengan kebahagiaan dan akhirnya kemuliaan kekal. Yang yakin katakan haleluya. Ya, saudara harus pakai iman. Coba kita lihat dari awal di Kejadian tentang Abraham. Dia punya iman terhadap janji Allah. Meskipun usianya sudah usur, akhirnya dia punya keturunan dan keturunannya itu adalah saudara semua. Haleluya, puji nama Tuhan. Bagian yang pertama adalah tindakan benar tapi sikapnya salah. Ayo kita ucapkan bersama. Tindakan benar, 2, 3. Tindakan benar tetapi sikap salah. Firman Tuhan saya periode ini saya ambil dari Mazmur 77 ya. Dari Mazmur 77. Tindakannya benar tetapi sikapnya salah. Ayo yang kaum pria ayat ganjil kita baca dengan saya. Ayat genap kaum wanita dengan Ibu Rika. Saudara nggak usah buka Alkitab, di depan sudah ada teksnya. Mari yang kaum pria 2, 3. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Asaf. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu.
jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. Selah. Amin. Saudara, Mazmur 77 ini salah satu yang dibahas waktu saya kuliah S3 ya, diperiksa dari kitab Mazmur. Sebenarnya di Mazmur 77 ini banyak dituliskan hal yang kontradiktif atau berlawanan. Saudara masih perhatikan bahwa poin yang pertama, tindakan sudah benar tapi sikapnya salah. Mencari Tuhan itu tindakan yang benar. Saudara perhatikan di dalam ayat yang ketiga, coba lihat. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Kalau saudara pada hari kesusahan, kapan hari kesusahan itu? Sekarang, betul? Sekarang ini hari yang susah. Kita belum tahu apakah vaksin COVID itu sudah berhasil atau belum. Ya, minggu lalu saya mengatakan Rusia sudah berhasil, tetapi ternyata ada yang mati di sana. Jadi belum dikatakan 100% berhasil. Sekarang ini hari susah. Saudara mesti mencari Tuhan. Katakan, saya harus mencari Tuhan. Tindakan saudara datang ke gereja pada hari ini termasuk tindakan mencari Tuhan. Amin. Ya, pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Ini benar. Tindakan ini benar. Tetapi perhatikan, kalau jiwa enggan dihiburkan, itu sikap yang salah. Jiwa enggan dihiburkan. Saudara lihat lagi ayat yang ketiga. Perhatikan, kalau saudara membaca Alkitab, kan sekarang kita pembacaan Alkitabnya ada di Mazmur. Jangan saudara mencuplik ayat sembarangan lalu saudara taruh di status WA. Saudara mesti perhatikan dengan teliti. Coba lihat ayat yang ketiga nih. Seolah-olah bagus ya. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Koma, itu bagus. Tetapi terjadi hal kontradiktif. Sesudah koma dikatakan apa? Jiwaku, apa saudara? Enggan dihiburkan. Artinya apa? Jiwanya ini enggak mau dihiburkan. Lu aneh ya. Dia mengatakan, aku mencari Tuhan pada hari kesusahan. Itu betul. Tetapi jiwanya ini enggak mau dihiburkan. Masa bisa Pak seperti itu? Loh, gampang cari contohnya. Saudara, dalam masalah apapun ya, bukan hanya masalah COVID ini, tetapi masalah yang akan datang atau yang sudah lewat mungkin. Saudara pikirkan, saudara lagi ada masalah, pasti anak Tuhan yang benar ini cari Tuhan. Saya himbau saudara tidak cari orang. Kalau saudara punya masalah, masuk kamar, tutup pintu, tekuk lutut, berseru kepada Bapa. Itu mencari Tuhan. Tetapi ada yang gak mau dihiburkan. Selesai berdoa, selesai menangis, selesai ngomong sama Bapa di surga, buka pintu kamar, masuk ke dapur, gak lama. Lalu untuk apa tadi masuk kamar? Mungkin sudah di kamar berbahasa roh, Tuhan kasih kekuatan, dihiburkan, tetapi di luar 5-10 menit kemudian nangis-nangis lagi, ingat lagi masalahnya. Ini namanya jiwa enggan dihiburkan. Atau saudara datang ke gereja, sudah dengar firman, sudah dapat kekuatan, tapi nanti sampai di rumah 1 hari, 2 hari, ingat lagi sama masalah saudara, saudara down lagi, lemes lagi. Itu namanya sikapnya salah. Jiwamu enggan dihiburkan. Padahal saudara mesti tahu bahwa kesukaran yang datang dalam hidup saudara itu maksudnya untuk dalam tanda petik mematangkan jiwa. Arti kata mematangkan nanti kita
lihat dalam pembacaan berikut. Ya, kesulitan-kesulitan, kesukaran yang ada. Ini maksudnya untuk supaya pikiran, perasaan, kehendak saudara itu dalam tanda petik matang. Apa maksudnya matang ini? Coba Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Kita dengarkan pembacaan berikut. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, perhatikan ya. Anggaplah sebagai suatu apa? Jawab saudara. Apa? Kebahagiaan. Kalau saudara jatuh ke dalam bukan satu pencobaan, tapi di sana firman Tuhan mengatakan berbagai-bagai pencobaan. Terus? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Perhatikan ayat 4. Biarkanlah ketekunanmu itu memperoleh buah yang matang. Buah yang matang ini apa? Jiwamu matang. Pikiran, perasaan, kehendak saudara ini matang. Saya ambil contoh. Kita mulai COVID di Bali pertengahan Maret. Minggu ketiga kita masih ibadah. Gereja lain pada banyak yang tutup. Minggu keempat sudah rata-rata tidak ada ibadah secara langsung. Lalu jalan-jalan sepi. Ya, bulan April awal saya jalan ke Imam Bonjol, ke Kuta, sepi sekali. Saudara, mulai goyah secara ekonomi. Tapi belum terlalu. Masuk bulan 5 itu parah. Karena dari surat kabar yang saya baca kemarin, penerbangan di bulan yang kelima itu seluruh Indonesia domestik cuma 77.000 orang. Sekarang ini bulan Juli sudah 1.200.000 sudah melonjak. Ya, lalu satu bulan itu lumayan lama loh saudara. Masuk bulan 6 repot. Bulan 7 kuras tabungan, bulan 8 kuras tabungan, bulan 9 bulan depan kuras WC bisa-bisa. Tabungan sudah tidak ada yang dikuras lagi. Ya. Kalau saudara tidak matang jiwanya, saudara kan bersikap seperti begini. Di PHK, terus saudara cari kerjaan, saudara mau jual sesuatu. Misalnya jual apa? Jamu misalnya. Di samping donat, semua juga jual jamu, betul ya saudara ya? Istilahnya empon-empon itu. Saudara tahu jamu? Bir itu loh saudara, yang ditampur dengan tuak. Jamuku paling hebat, jamuku paling hebat. Semua jual jamu. Di samping jual apa saudara? Donat. Ternyata jamunya enggak laku. Terus usaha jual apa? Jual apa? Enggak laku. Lalu saudara karena jiwanya, kematangan jiwa itu bukan ditentukan oleh umur. Bukan berarti orang yang makin tua dia makin matang. Belum tentu. Kalau enggak matang dia lalu begini. Saudara, aku pulang kampung saja. Mau pulang kampung, di mana kampungmu? Di Bali. Lah pulang kampung gimana? Dari Denpasar kok mau pulang kampung? Ya, banyak kan yang pulang kampung akhirnya. Pulang ke NTT, kemana, NTB, ke lain-lain tempat. Kalau di sini Pak, bayar kos enggak bisa, apa enggak bisa makan, enggak bisa. Kalau di kampung enggak usah bayar kos, paling enggak bisa makan karena ayam masih banyak berkeliaran di mana-mana, tinggal ditangkap aja. Aku enggak mau kerja lagi dah, semuanya gagal. Sudah aku mau jadi peminta-minta saja. Lah kok peminta-minta gimana? Aku mau jadi pengamen saja.
Jangan saudara punya jiwa, pikiran, perasaan, kehendak seperti anak-anak. Contoh lagi seperti anak-anak yang lain. Lalu saudara menghadapi masalah di gereja misalnya. Sudah, aku berhenti pelayanan. Aku berhenti ke gereja. Loh, itu belum matang jiwamu. Padahal di sini dikatakan di dalam ayat yang keempat, ketekunan itu harus menghasilkan buah yang matang. Kalau saudara belum bisa menghasilkan buah yang matang, berarti saudara ini belum apa? Belum apa? Oh, jangan ngelamun. Kalau saudara belum menghasilkan buah yang matang, berarti saudara belum apa? Belum tekun. Katakan belum tekun. Sekali lagi, belum tekun. Ketekunan saudara ini belum menghasilkan sesuatu. Kelihatannya saudara ini tekun gereja, tekun baca Alkitab, tekun berdoa. Padahal apa akibatnya? Akibatnya saudara akan menggerutu, ngomel, marah, ambil tindakan-tindakan yang tidak baik. Dan itu akan menenggelamkan roh saudara. Orang yang suka menggerutu itu karena jiwanya ini belum matang. Dikit-dikit ngomel, dikit-dikit marah, dikit-dikit apa. Sekali lagi saya katakan, usia tidak menentukan kematangan jiwamu. Saudara boleh bertambah umur, tapi belum tentu jiwamu ini makin matang. Kenapa saya menuliskan akibatnya saudara akan menggerutu sehingga menenggelamkan roh? Ayo kita perhatikan baik-baik. Ini diambil dari 77 ayat 4. Perhatikan di depan. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. Ada penerjemahan yang kurang tepat. Makanya saya keluarkan bahasa Inggrisnya. Mungkin saudara perlu catat bahasa Inggrisnya. I remembered God. Aku mengingat Tuhan and was troubled. Ya. Aku mengingat Allah dalam masa susahku. Tapi di sana I complain. Suka komplain. Gereja kurang apa? Komplain. Gereja kurang apa? Komplain. Padahal saudara partisipasinya di gereja juga nggak ada apa-apanya. Tapi komplain terus. Kurang diperhatikan, komplain. Kurang pelayanannya apa? Komplain. Ya, kata komplain ini tidak diterjemahkan di bahasa Indonesia. I complain, sudah tahu ya arti komplain? And my spirit was overwhelmed. Overwhelmed ini artinya tenggelam. Kalau saudara dibaptis, itu dari kata Yunani baptizo, keluar kata overwhelmed. Ditenggelamkan, masuk dalam air. Tapi di sini dikatakan my spirit was overwhelmed. Di dalam bahasa Indonesia cuma dikatakan makin lemah lesulah semangatku. Gak pas banget. Sekali lagi bahasa Inggris mengatakan saya mengingat Tuhan dalam masa susahku. Titik 2, saya komplain. Dan spirit saya, roh saya tenggelam. Nah, kita mesti cari tahu hal ini. Sekali lagi saya ulangi. Kalau jiwa tidak matang karena ketekunan saudara ini seolah-olah tekun padahal bukan tekun yang sesungguhnya ya. Kalau tekun sesungguhnya itu meskipun ada masalah Covid, saudara jual ini, jual jamu nggak laku, jual ini nggak laku, saudara terus berjuang, berusaha. Saudara bertekun karena saudara punya kematangan. Apa? Saudara masih menghidupi keluarga, masih menghidupi dirimu, masih bayar ini, bayar itu dan lain sebagainya. Itu namanya jiwa yang matang. Tetapi kalau tidak matang dan banyak orang seperti ini, saudara akan menggerutu. Lihat ayat yang keempat.
I complain. Dalam masa susah, komplain. Minggu yang lalu saya mengatakan, apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan dan tidak mau menerima yang buruk? Betul ya? Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan? Ayub mengatakan, dan tidak mau menerima yang buruk. Setiap kali kita terima yang buruk, komplain. Terima yang buruk, komplain. Itu persis seperti bayi. Kristen bayi itu kayak begitu. Bayi itu ya, maaf ya, buang air, ngoe. Haus, ngoe. Sakit sedikit, ngoe. Kalau saudara sudah besar begini, saudara sakit sedikit, apa sedikit, apa sedikit, lama-lama orang lihat saudara itu nggak seneng loh. Setuju saudara? Apalagi siapa? Bapakmu yang di surga. Henok itu sudah gede segitu, tapi dia masih pakai nama Henok bulu-bulu, saudara. Udah umur berapa dia? Udah umur 50 Henok, tapi tetap di statusnya Henok bulu-bulu namanya. Ya. Kalau umur 5-10 tahun Henok bulu-bulu lucu. Kalau sudah 40-50 Henok bulu-bulu geli saya, saudara. Tenggelam roh saya lihat Henok bulu-bulu gitu. Bercanda saya. Wih, langsung habis ini diganti statusnya Henok. Henok Hero. Wah. Ya. Sedikit-sedikit komplain. Maka secara tidak sadar your spirit itu tenggelam. Apa maksudnya tenggelam? Orang kalau tenggelam itu mati, tidak berdaya. Rohmu mati. Ingat khotbah yang periode lalu? Roh saudara sudah ditebus, sudah dibangkitkan oleh Tuhan. Yang yakin katakan haleluya. Rohmu sudah dibangkitkan, bahkan bisa menembus surga. Secara de jure, secara de facto belum. Ini yang namanya mengingat Allah dalam cara yang salah. Sebab ayat 4 itu mengatakan didahului dengan kata, apabila aku mengingat Allah, I remember God, I complain. Ingat Allah tapi komplain. Nemunya Allah, bicara dengan Tuhan tapi komplain. Kenapa aku kok dalam keadaan begini Tuhan? Kenapa kok tidak laku? Kenapa begini? Kenapa? Semuanya komplain. Jiwa saudara itu tenggelam. Ini artinya mengingat Allah dalam cara yang salah. Jadi kadang kalau kita membaca Alkitab, ya, saudara ambil status ayatnya yang bagus, yang enteng-enteng aja. Kalau yang berat-berat ini hati-hati, sebab penerjemahan dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia tidak selalu sama. Seperti di sini ini beda jauh. Tidak ada my spirit, tidak ada komplainnya, tidak ada. Cuma mengerang. Loh, mengerang itu beda dengan komplain. Ya. Saudara yang kekasih, sekarang kita bandingkan dengan Amsal 18 ayat 14. Amsal 18 ayat 14 berbunyi seperti demikian. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Tidak ada. Sekali lagi saya tulis bahasa Inggrisnya, sebab tidak sama penerjemahannya. Bahasa Inggris mengatakan the spirit of a man. Sebelum saudara catat, break dulu, coba lihat. Kenapa saya keluarkan ini? Sebab di sini ini bicara soal menenggelamkan roh. Di dalam bahasa Indonesia tidak ada yang menunjukkan menenggelamkan roh. Betul? Betul saudara? Saya ajak saudara lihat secara detail soal Alkitab. Tetapi di dalam bahasa Inggris dikatakan my spirit was overwhelmed. Bicara soal spirit. Nah, soal spirit ini, roh ini saya lanjutkan. Karena di dalam Amsal 18 ayat 14 bahasa Inggrisnya mengatakan the spirit of a man. Saya boleh catat lagi bahasa Inggrisnya. The spirit of a man.
Kalau bahasa Indonesia cuma mengatakan orang yang bersemangat, tapi tidak menunjuk ke arah roh. Bahasa Inggris mengatakan the spirit of a man will sustain his infirmity, akan bertahan dalam masa susahnya. But a wounded spirit, tapi roh yang luka, yang patah, who can bear? Ya, bahasa Inggris mengatakan spirit, bahasa Indonesia tidak ada menunjukkan spirit. Ini kita bermain soal roh, saudara, karena roh ini unsur yang paling tinggi. Periode lalu saya membahas tentang roh iman. Saudara bedakan, ini ditanyakan oleh sisi saya soalnya, antara iman dengan roh iman, ini sangat berbeda. Ya, iman dengan roh iman beda. Mau tahu bedanya? Dengar baik-baik lagi khotbah saya minggu yang lalu. Roh ini yang mengatur semuanya. Mengatur jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, jiwa mengatur tubuh. Seringkali di dalam penerjemahan bahasa Indonesia itu bermain di area jiwa saja. Padahal ini ada yang menguasai. Kenapa seseorang itu suka benci, suka dendam? Karena rohnya ini ada roh dendam. Kenapa seseorang ini suka memberi, suka berbelas kasihan? Karena rohnya ini roh berbelas kasihan. Tubuh ini cuma mengikuti. Nah, sekarang bicara soal ini. Kalau roh saudara ini semangat, perhatikan. Saudara sebagai anak Tuhan harus menjadi orang yang punya keinginan bicara hal-hal yang membangun, menasihati, dan menghibur. Katakan bersama dengan saya, 2, 3. Lupa, yang keras, 2, 3. Yang atas saja, 2, 3. 3M ya, membangun, menasihati, menghibur. Kalau sudah melakukan ini, roh yang membangun. Orang yang letih lesu, saudara kasih semangat, bukan jiwanya, bukan perasaannya, tapi rohnya. Menasehati, menghibur, dan dikatakan bukan meruntuhkan. Kalau roh itu sudah runtuh, habis semuanya. Saudara kalau ketemu orang, perhatikan ya, dengar baik-baik. Saudara harus senantiasa jadi orang Kristen yang punya spirit, suka membangun, menghibur, menasihati. Mari ucapkan dengan keras bersama dengan saya. 2, 3. Membangun, menghibur, menasihati. Sekali lagi. Ingat itu ya. Membangun bukan meruntuhkan. Menasihati bukan ngojok-ngojoki. Menghibur bukan mengatakan, ya sudahlah. Kamu mau tahu cara meninggal, cara mati yang cepat? Saya tahu. Lu gimana? Kita bicara soal roh. Makanya saya periksa lagi. Ternyata di dalam bahasa Inggris ini keluar kata spirit. Bahasa Indonesia tidak. Jadi setiap kali saudara bertemu dengan orang, saudara mesti punya kerinduan untuk membangun, menasihati, menghibur rohnya, bukan jiwanya, bukan tubuhnya. Kalau saudara besuk ke rumah sakit ke seseorang, mungkin saudara kasih dia uang, itu baik. Tanganmu kasih uang, tubuh ya, jiwamu punya perasaan kasihan, kasih dia uang. Tapi lebih daripada itu, roh saudara harus bisa menghiburkan rohnya dia. Jangan lupa saudara ajak dia berdoa. Amin. Gimana Pak caranya berdoa? Makanya latihan di Kersel. Gak usah pakai ngancem-ngancem pendeta. Kalau saya disuruh doa di gereja, saya keluar dari gereja. Loh, ada loh seperti begitu dulu saudara. Saya berkata nanti saudara saya panggil untuk doa di depan ya. Lalu dia ngomong sama saya, kalau saya nanti dipanggil Pak John untuk berdoa di gereja, saya keluar dari gereja. Dalam hati saya juga mikir, siapa
siapa juga yang menyuruh kamu berdoa? Saudara harus menasihati, menghibur, ya, menguatkan rohnya orang-orang itu. Sebab apa? Kalau orang yang semangat itu bisa menanggung penderitaannya. Amin. Semangat. Semangat. Semangat opo. Yang kedua, saudara harus berhenti bimbang terhadap Allah. Mari kita ucapkan bersama-sama. 2, 3. Berhenti bimbang terhadap Allah. Ngomong-ngomong soal kata bimbang ini, saya punya pengalaman lucu, saudara ya. Satu kali kita menghadiri pemakaman di Embul, taman makam Kristen, gereja lain. Saya tidak dapat tempat di bawah tenda karena yang datang banyak waktu itu. Saya ada di luar ya, agak panas. Acaranya lama sekali, saudara. Lama sekali. Bukan ibadah, masukkan peti ke tanah itu kayak ibadah di gereja begitu, 2 jam. Ada puji-pujian, ada penyembahan, lama sekali. Terus sesudah khotbah, mari kita akan mendengarkan pujian yang akan disampaikan seorang ibu. Wah, kalau dia nyanyi di kuburan ini bukan berarti harusnya suaranya enak, ya. Terus yang tidak langsung nyanyi, masih ngomong panjang lebar. Sekarang ini banyak orang-orang yang menyanyikan lagu-lagu yang tidak pas. Lagu-lagu baru ini lain dengan lagu lama. Saya akan menyanyikan sebuah lagu lama, El Shaddai. Yang ambil mikrofon. Gitu dia. Tidak langsung nyanyi. Saya sudah kepanasan, saudara ya. Mau pulang tidak bisa. Terus dia lagi nih. Tak usah. Maaf ya saudara saya, maaf ya. Agak serik dia bilang gitu. Lalu dia mulai nyanyi. Terus waktu bimbang ini dia bisa bimbang bang. Tak usah ku takut, Allah menjagaku, tak usah. Nah bener ya, dari waktu dia nyanyi bimbang, bukannya tak usah ku bimbang, itu kan enak. Dia enggak, tak usah ku bimbang bang. Bisa begitu nyanyi ya saudara. Ini ingatan saya terhadap kata bimbang. Jadi setiap kali ada kata bimbang saya ingat dia nyanyi itu. Bimbang gaungnya tuh luar biasa. Saya bertanya-tanya, kenapa dia enggak nyanyiin? Tak usah ku takut, kut. Enggak enak, ya. Tapi Allah menjaga, tak usah ku bimbang, bang. Saya ini orangnya usil, supaya yang lihat di TV juga tahu. Waktu dia bimbang, bang, saya jawab, bang, tut. Oke, kembali ke sini. Tidak ada hubungannya dengan khotbah. Kita lanjutkan ayat 5 sampai 11. Tadi ayat 1 sampai 4 ya, 5 sampai 11. Ayo sekali lagi. Yang ganjil pria dengan saya, yang genap kaum wanita. Mari, kaum pria 2, 3. Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakala, tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku, aku merenung dan rohku mencari-cari. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan? Atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Selah. Sama-sama.
Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Amin. Berhenti bimbang terhadap Allah. Poin yang pertama, tindakan benar tetapi sikap salah. Sikap yang salah itu lalu membuat saudara salah anggapan. Salah anggapan apa? Tentang pribadi Allah. Kalau sudah sikapnya salah, terus salah anggapan, ini sudah tidak benar. Ya, sudah tidak benar. Saya ambil contoh yang gampang saja. Misalnya saudara ketemu saya di tengah jalan atau di supermarket, lalu manggil, Pak John, ya, dalam keadaan kondisi sekarang pakai masker. Saya pakai masker, saudara pakai masker. Pak John, saya dipanggil, saya noleh. Siapa itu? Saya tidak memberikan reaksi. Oh iya, tapi saya lihat-lihat dulu. Siapa? Jangan-jangan dia manggil mau minjem uang atau apa? Ya. Terus saya melengos. Aduh, saudara. Mulai dari sikap, kemudian salah menganggap saya. Wih, Pak John sudah sombong. Aku jemaatnya sudah 120 tahun. Tapi lupa, dipanggil enggak mau jawab. Loh, kadang saya ada peristiwa juga yang saya ingat. Kebetulan ibunya ada di sana. Saya ulangi lagi cerita ini. Saya pulang dari antar anak saya dulu SMA 4 pagi-pagi ya. Turun lewat jalan Pulau apa itu yang naik turun begini tuh. Ya. Naik terus turun nih. Waktu naik pelan-pelan saya noleh. Loh, itu Bu RT itu, ya. Bu RT. Saya panggil, Bu RT. Saya tuh waktu itu pakai baju tentara. Kebetulan itu baju asli, saya dikasih oleh tetangga depan ya. Pakai celana tentara, pakai jaket tentara. Bener loh Sir ya, kalau pakai pakaian tentara itu lebih disegani kalau di tengah jalan. Apalagi kalau saya mau ke SMA 4 tuh kan ya Pak Robi rumahnya di situ ya. Mana Pak Robi? Ya, kan motong di sini yang toko handphone itu. Nah, itu biasanya rame. Kalau saya pakai baju tentara saya cuma keluarkan tangan begini, yang di belakang berhenti. Kalau pakai jaket biasa, keluarkan tangan, ditabrak tangan saya Sir. Kalau gini berhenti, wah lebih aman saya. Dan waktu itu agak dingin, jadi lebih enak ya. Saya pakai jaket tentara, pakai helm. Saya panggil, Bu RT. Bu RT yang lihat saya. Dia nggak jawab saudara. Dia nggak jawab, oh Pak John. Waktu itu nggak zaman masker ya. Oh Pak John. Dia nggak jawab. Tapi dia salah anggap. Dia kira ada seorang tentara yang seneng dan panggil-panggil dia saudara. Lalu dia menjadi GR. Wih. Tapi dia menyimpan cerita itu dalam hatinya. Tidak diceritakan oleh suaminya. Kalau suaminya diceritain, wah akan naik pitam suaminya ya. Mana tuh tentaranya? Aku bakar markasnya. Kayak kemarin kantor Kejaksaan Agung terbakar. Orang libur kok bisa terbakar, aneh. Bu RT itu menyimpan kisah itu dalam hatinya. Disimpan terus dia tiap malam direnungkan dan dipupuk. Wah dia kepingin setiap pagi. Saya nggak tahu loh ya, ini mungkin loh, ini mungkin. Maybe yes, maybe no. Setiap pagi di jam-jam itu dia nunggu di jalan itu, dia tidak jalan, dia berdiri. Dia nunggu dipanggil. Padahal besok-besoknya saya sudah tidak nganter saudara. Jadi dia menunggu yang sia-sia. Tentara ini kok tidak lewat-lewat. Ya misalnya tentara yang lewat itu dia mau kasih sekuntum coklat. Haleluya. Bunga percuma saudara ya, coklat dong. Salah anggap. Padahal yang manggil itu saya. Dan saya bukan seorang tentara, saya pendeta saudara. Meskipun saya dikasih tahu, Pak John ini pendeta militer. Oke, pangkat saya letnan. Salah anggap. Itu enggak apa-apa.
Karena waktu saya cerita di gereja, baru dia ngeh. Oh itu Pak John toh. Nah kalau saudara salah anggap dengan Tuhan bagaimana? Masa saudara salah anggap dengan Tuhan? Mungkin saudara berpikir, oh saya enggak seperti itu Pak. Siapa bilang? Banyak dari kita yang suka salah anggap terhadap siapa Tuhan itu. Kalau saudara ngerti, kenal betul siapa Tuhan itu, saudara akan mau bukan hanya menerima yang baik, tetapi juga yang tidak baik. Amin. Amin. Mau terima yang tidak baik dari Tuhan? Mau terima yang tidak baik dari Tuhan? Terimalah. Yang pertama mengatakan, Tuhan menolak dan tidak bermurah hati lagi. Loh ini diucapkan oleh pemazmur loh. Saudara nggak percaya? Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati? Tuhan itu lebih dari Bapa apapun yang ada di dunia ini. Kalau amin jangan ragu-ragu dong. Tuhan itu lebih dari segala Bapa yang ada di dunia ini. Nah itu baru saudara hidup. Kalau tadi aminnya itu kayak amin, katanya semangat. Saya ingat cerita Bapak almarhum Pendeta Gersom Sutopo itu masih famili dengan saya, kakek apa namanya ya, saya panggil dia Kukong. Istrinya itu cerita dia punya anak banyak, saya lupa berapa, 5 ya. Waktu itu lagi susah di rumah, dia tidak bisa bikin nasi, hanya bikin bubur. Dia sudah jadi hamba Tuhan. Pas di rumah itu cuma sisa 1 telur saja. Ya, mungkin ini sudah alami dalam masa-masa seperti sekarang. Sisa nasi tinggal sedikit, tidak bisa jadi nasi, beras jadi nasi, jadikan bubur. Sisa telur cuma 1, anak 5, ada suami 7 orang. Jangan saudara mulai memikirkan ayam sebelah. Ya, itu ayamnya orang. Yang saudara punya ini telur 1. Lalu dia dadar telurnya dibagi telurnya. Dibagi berapa saudara? 5. Saya kalau mendengar kisah ini ya, saya selalu tersentuh. Harusnya jadi orang tua seperti begitu. Bukan telur 1 didadar dibagi 2. 1 suaminya, 1 dia istrinya. Anak-anaknya cuma bubur saja sama kecap. Dibagi 5. 5 anaknya dapat potongan telur, suaminya sama dia enggak makan telurnya. Cuma bubur saja. Itu orang tua yang luar biasa. Tapi Bapa saudara di surga, dia lebih dari orang tua jenis apapun yang ada di dunia ini. Amin. Bahkan dia rela memberikan nyawanya buat saudara. Itu bedanya. Di saat saudara adalah orang yang berdosa, orang yang jahat, orang yang tidak karu-karuan, dia rela memberikan nyawanya. Itu lebih dari segala jenis orang tua. Nah saudara mesti kenal betul. Jangan kita ngomong, loh Tuhan sudah menolak aku, doaku gak didengar. Lah ya mungkin kamu doanya salah. Kamu doanya maksa Tuhan. Waktunya Tuhan belum sama dengan waktumu. Dan dikatakan, dan tidak kembali bermurah hati lagi. Dulu apa-apa Tuhan tolong, apa-apa Tuhan tolong. Sekarang seolah-olah Tuhan tidak ada, seolah-olah Tuhan jauh. Jangan punya anggapan seperti ini. Tuhan menolak, tidak bermurah hati lagi. Yang kedua, kasih setianya sudah hilang. Perjanjiannya sudah putus. Loh,
Sudah dibilangi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, kok sekarang mengatakan kasih setianya sudah hilang. Ya, ayat 9. Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Kata 9b itu pemazmur ingat. Allah itu ngomong sama Abraham, aku akan memberkati keturunanmu, semua keturunanmu. Sampai saudara yang adalah keturunan Abraham, kalau saudara yakin keturunan Abraham katakan haleluya. Saudara akan diberkati oleh Tuhan. Dalam masa susah Tuhan tetap memelihara saudara. Ya, apakah sudah berakhir janji itu? No. Janji Tuhan itu selalu ada untuk selama-lamanya. Jadi jangan kita punya anggapan dalam masa-masa yang sulit ini, oh, kasih setia Tuhan sudah stop dengan saya, perjanjiannya sudah berhenti dengan saya. Tidak, tidak. Saudara jangan pernah patah semangat, jangan pernah lemah lesu. Bapa di surga itu melihat keadaanmu. Kalau engkau dalam keadaan kelaparan, Bapa di surga mengerti. Tidak akan dibiarkan engkau sampai mati kelaparan. Mungkin kelaparan sekali, sehari, 2 hari enggak apa-apa. Untuk apa? Supaya menghilangkan lemak-lemakmu itu loh. Enggak usah lihat kiri kanan saudara ya. Sekarang saudara, bulan pertama corona, orang di rumah saya mengeluarkan di tayangan ibadah online, orang makin bulat, betul ya. Orang tidur perutnya gede kayak donat, ingat saudara itu? Ya, ada jerapah yang gede, semuanya gemuk karena enggak kemana-mana. Bulan ketiga, 2, 3, 4, 5, yang tadi gede, cuy, jadi kempes saudara. Langsing, lebih bagus langsing. Saudara boleh lihat kiri kanan, coba lihat kiri kanan saudara. Apanya langsing Pak? Langsung gitu. Allah lupa untuk berbelas kasihan. Rahmatnya sudah tidak ada. Bahkan pemazmur ini nulis, bisa dibaca oleh orang seluruh dunia sepanjang masa kan. Tulisan-tulisan yang ngawur. Allah lupa untuk berbelas kasihan. Rahmatnya sudah tidak ada. Sudah lihat di sini ayat 10. Sudah lupakah Allah menaruh kasihan? Atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Allah kadang marah loh ya, kalau saudara bandel. Tetapi bukan berarti rahmat Tuhan itu belas kasihannya tidak ada lagi. Rahmat Allah tidak pernah hilang dalam hidup kita. Selalu ada, saudara mesti yakin. Jadi saudara di dalam masa-masa sulit, jangan saudara ini ngomel. Ya, dari firman Tuhan yang saya sampaikan, putus semangat, patah semangat, saudara mesti tetap bertekun. Sebab kalau saudara mengomel, saudara jiwanya itu belum matang, rohmu ini tenggelam, tambah lama tambah tenggelam. Salah satu alasan saya membuka ibadah itu karena apa? Supaya rohmu bangun lagi. Haleluya. Supaya rohmu bangun lagi. Beda saudara. Waktu saya menguji tes hari Jumat, itu kan penguji-pengujinya itu pendeta-pendeta semua, yang diuji juga pendeta. Kebetulan salah satu yang saya uji itu yang pernah khotbah di sini, Pak Suryanto, yang nabrak Pak San, betul itu yang di bawah itu ya, saya masih ingat orangnya, yang mengundang saya khotbah Natal tahun 2019. Dia tahu, saya mau dengar ceritanya. Saya tanya waktu komprehensif ya, saya bilang, Pak Sur ini orangnya baik, setiap kali saya ngajar dia selalu duduk di depan, tidak pernah terlambat, antusias, tidak main HP, tidak main laptop, banyak bertanya, semangat. Jadi saya nggak mau tanya soal komprehensif, saya tanya yang ringan saja. Saya bilang begitu, apa? Gerejanya Pak sudah mulai ibadah? Jawabannya itu mengagetkan kami semua. Sudah kami mulai per awal Agustus Pak, ini gereja metodis ya. Tapi respon jemaat kurang. Kami siapkan tempat, kapasitas cuma setengah yang ada. Yang datang cuma 20. Loh, terus minggu depannya merosot. Tinggal sedikit
Akhirnya minggu ketiga kami kembali online lagi. Loh, saya bilang jangan. Kalau dibiarin, betul sesuai omongan saya. Roh saudara ini bukan turun tapi sudah mati. Sudah males ke gereja. Enakan online. Saya mau tanya, lebih enak online atau lebih enak ke gereja? Hah? Di sana ada yang ngomel-ngomel. Yang jelas dong. Lebih enak online atau lebih enak ke gereja? Ke gereja? Enak online. Saudara, jangan bohong, enak online. Ya, gereja jam 9 sudah ditutup kan? Online kalau jam 8, saudara, pertama ini ya, pertama khotbah online. Maret terakhir, minggu terakhir. Ada kontes foto. Wah, semua fotonya bagus-bagus. Keluarga Asar ya, keluarga Julius yang menang ya. Anak-anaknya semua pakai baju putih, keluarga ini, keluarga ini. Lewat 1 bulan, yang bapaknya udah bangun, yang ibunya belum bangun. Yang ibunya sudah bangun, yang bapaknya belum bangun. Ya, yang bapaknya sudah sama ibunya sudah siap di depan layar, yang anaknya masih di kamar mandi. Yang pertama mulai jam 8. Wih, di komennya banyak sekali. Yang like banyak. Sudah mulai bulan kedua, bulan ketiga, yang mulai awal kalau dulu start mulai 160 viewers, sekarang cuma 50 viewers. Memang malamnya banyak. Saudara nonton jam 9, jam 10, jam 11, sasukae mau bangun jam berapa. Betul nggak? Sekarang baru ngaku. Terus lagi ada ibadah yang orang menyanyi ya susah payah, Wati, Bu Mevi, yang saudara duduk aja ngeliatin aja, enggak nyanyi. Ya, yang saya berdoa penyembahan, ayo saudara menyembah Tuhan, saya diem. Oh sudah amin toh. Lagi denger firman, perutnya lapar, ke dapur, cari roti, kasih mentega, kasih selai, balik. Mari kita berdiri saudara-saudara. Saya sudah ngomong begitu. Loh kok sudah selesai Pak Jod? Mau diulangi lagi? Males Karena apa? Kuota nggak ada. Anakku mesti pakai untuk sekolah besok, nggak usah ngeliat lagi. Lebih enak online atau lebih enak ibadah langsung? Yang yakin, yang lebih enak online atau lebih enak ibadah langsung? Wih langsung. Begitu saudara jawab online, saya tutup minggu depan. Pancingan saja. Saya bilang jangan Pak, tetap ada ibadah. Yang penguji yang lain, mereka sudah mulai ibadah. Jangan sampai roh saudara ini tenggelam. Katakan, roh saya tidak boleh tenggelam. Sekali lagi, roh saya tidak boleh tenggelam. Saya tenggelam tidak apa-apa. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari angkat suara saudara. Haleluya.
kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Yakini kata-kata ini, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Berat dengan sayap-Mu. Jangan pernah menyerah, sebab Allah kekuatan saudara. Haleluya. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang Kau ku nantikan, Kau yang Kau ku nantikan. Katakan lagi, Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Besertaku, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Mari kita mengangkat kedua tangan, mengangkat wajah. Kami percaya pada saat ini tingkat-tingkat surga terbuka. Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan untuk setiap aspek kehidupan kami. Setiap anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini, kami percaya berkat Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan mereka. Semua yang mendengar di rumah, kasih Tuhan juga menjamah hidup saudara. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang berharap dengan sungguh-sungguh kepadanya. Terima kasih Bapa.
Kau berkati persembahan yang sudah diberikan, semua pelayan kemah suci pada pagi hari ini. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih, kami percaya kami akan pulang dengan membawa berkat dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan, dan kuasa kami tujukan kembalikan. Dalam namanya Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.